Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Maufiroh dengan NIM 23.108.01.02. Jadi pada video yang kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah perilaku organisasi, yaitu sikap dalam perilaku organisasi. Sikap ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerja. Jadi, setiap karyawan membawa nilai, kepercayaan, serta perasaan tertentu ke dalam organisasi, dan semuanya membentuk bagaimana mereka bersikap terhadap pekerjaan, rekan kerja, maupun perusahaan secara keseluruhan. Jadi kali ini saya akan membahas lebih dalam mulai dari pengertian, komponen, faktor yang mempengaruhi hingga dampaknya terhadap organisasi. Jadi yang pertama yaitu adalah pengertian dari sikap, yang dimana sikap ini dapat diartikan sebagai evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Jadi dalam konteks perilaku organisasi, sikap ini menggambarkan bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka, terhadap rekan kerja, dan juga terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Robbins dan Judge 2019, yaitu sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Jadi sikap bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi juga bagaimana kita merasakan dan bereaksi terhadap sesuatu di lingkungan kerja. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya akan lebih bersemangat, lebih mudah beradaptasi, dan cenderung memiliki kinerja yang baik. Kemudian yang kedua ada komponen sikap. Jadi secara umum sikap ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kognitif, efektif, dan juga konatif atau perilaku. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang dimana komponen ini berkaitan dengan apa yang kita percaya atau pikirkan tentang suatu hal. Contohnya, seseorang berpikir bahwa pekerjaanku memberikan kesempatan berkembang. Itu merupakan aspek dari kognitif. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen afektif, yang dimana komponen afektif ini berhubungan dengan perasaan atau emosi terhadap suatu hal. Misalnya perasaan senang, bangga, atau bahkan kesal terhadap atasan, pekerjaan, atau lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga ada komponen konatif atau perilaku, yang dimana komponen ini mencerminkan kecenderungan untuk bertindak berdasarkan pikiran dan juga perasaan tadi. Misalnya, karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja, seseorang itu jadi sering absen atau bekerja dengan malas. Jadi ketiga dari komponen ini itu saling berhubungan. Pikiran mempengaruhi perasaan, terus perasaan juga mempengaruhi tindakan, dan juga tindakan bisa memperkuat atau mengubah kembali sikap kita. Kemudian yaitu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Jadi sikap seseorang dalam organisasi tidak muncul begitu saja. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama yaitu nilai dan juga kepercayaan pribadi. Jadi nilai yang dipegang seseorang sejak lama ini akan sangat mempengaruhi bagaimana ia bersikap. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial ini seperti rekan kerja, pimpinan, dan juga budaya organisasi itu bisa membentuk pada sikap yang positif atau negatif. Kemudian yang ketiga ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini yaitu pengalaman baik atau buruk di tempat kerja itu dapat mengubah cara seseorang memandang pekerjaannya. Kemudian yang keempat itu ada kepuasan kerja dan juga keadilan organisasi. Jika karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, mereka itu akan memiliki sikap positif terhadap organisasi.
Kemudian yang terakhir yaitu ada motivasi dan juga kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang suportif itu dapat menumbuhkan sikap positif dalam diri karyawan. Kemudian ada jenis sikap yang relevan dalam suatu organisasi. Jadi, dalam perilaku organisasi ada beberapa sikap penting yang sering dikaji atau dijelaskan, antara lain yang pertama ada kepuasan kerja, job satisfaction, yang dimana sejauh mana seseorang ini merasa senang atau puas dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada keterlibatan kerja atau job involvement, yang dimana seberapa jauh seseorang itu menilai pekerjaan sebagai bagian dari identitas dirinya. Kemudian yang ketiga ada komitmen organisasi, yaitu organisational komitmen, yang dimana seberapa kuat seseorang itu terikat dengan organisasi dan berniat untuk tetap bekerja di sana. Kemudian yang terakhir yaitu keterlibatan emosional atau affective commitment, yang dimana ketika seseorang bekerja karena cinta dan juga loyalitas, bukan sekedar karena kewajiban. Jadi sikap-sikap inilah yang akan menentukan seberapa baik hubungan antara individu dan organisasi terbentuk. Kemudian ada pun dampak dari sikap terhadap perilaku organisasi. Jadi sikap yang positif itu akan membawa dampak besar bagi organisasi. Karyawan yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan itu cenderung akan bekerja dengan semangat, memberikan pelayanan terbaik, memiliki loyalitas tinggi, dan juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Sebaliknya, jika sikap negatif itu dalam karyawan dapat menimbulkan masalah seperti rendahnya motivasi, tingginya tingkat absensi, konflik antar karyawan, hingga turnover atau keluar dari pekerjaan. Jadi, oleh karena itu, manajemen organisasi itu harus memperhatikan pembentukan sikap positif dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil, komunikatif, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Kemudian terakhir yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa sikap itu merupakan faktor atau kunci dalam membentuk perilaku individu di dalam organisasi. Sikap yang positif tidak hanya menguntungkan individu, tapi juga meningkatkan efektivitas dan juga keharmonisan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, baik pimpinan maupun karyawan itu perlu bersama-sama menjaga dan menumbuhkan sikap positif agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan juga berdaya saing. Sekian video yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.